Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Tim nasional Indonesia akan memiliki training center atau pusat latihan yang nantinya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut pemaparan Ketua Umum atau Ketum PSSI Muhammad Iriawan, nantinya akan ada 7 lapangan yang dibangun, yang berarti semua kelompok umur timnas Indonesia bakal latihan di training center IKN tersebut. Diketahui Iriawan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali bertolak ke Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 3 Agustus 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan Iriawan dan Amali untuk menjawab panggilan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuan itu ketiganya membahas mengenai pesepak bolaan di tanah air. Salah satu pokok pembahasan adalah membangun pusat pelatihan di IKN. Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan, mengatakan Presiden Jokowi telah menawarkan 30-50 hektar tanah untuk pembangunan itu. Sebab itu Iwan Bule meyakini pusat pelatihan sepak bola di IKN ini akan tersedia bagi semua kelompok umur timnas Indonesia. Terlebih lagi rencananya ada 7 lapangan yang akan dibangun di pusat latihan sepak bola IKN. Sekedar diketahui, timnas Indonesia sendiri memiliki 4 kelompok umur. 4 kelompok umur timnas Indonesia itu terbagi atas kelompok umur 16 tahun atau U16, kelompok umur 19 tahun atau U19, kelompok umur 23 tahun atau U23, dan senior. Selama ini timnas Indonesia selalu menjalani TC di tempat yang berbeda-beda karena tak ada training center. Namun diprediksi pada tahun depan jika semuanya berjalan lancar, maka timnas Indonesia akhirnya punya training center. Lebih lanjut, Induk Sepak Bola Indonesia atau PSSI memberikan respon setelah Sinteyong mengeluh karena memegang 3 level timnas Indonesia ke media Korea Selatan. Kan, sekedar diketahui, Kan baru-baru ini mewawancarai Sinteyong. Wawancara tersebut dilakukan tak lama setelah Sinteyong menyambut Presiden Jokowi bersama rombongan di Korea Selatan. Saya diminta untuk hadir oleh Kementerian Luar Negeri saat saya kembali dari liburan. Sebagai orang Korea dan orang yang bekerja untuk sepak bola Indonesia, saya mencoba melakukan yang terbaik. Sayangnya, di Indonesia saya memimpin 3 tim sekaligus, kata Sinteyong mengutip dari Kan. Pernyataan Sinteyong di atas tentu mengejutkan. Sebab medio Juni 2022, Sinteyong terang-terangan menerima dengan senang hati jabatan pelatih timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Dalam pandangan Sinteyong saat itu dengan membesut 3 level sekaligus kesinambungan program bakal berjalan. Tim senior skuadnya hampir sama dengan U23. Jadi secara program dan sistem memang harus dibawa atau diterapkan di 3 tim ini. Memang ada rasa capek dan lelah, namun 3 tim ini harus saya pegang. Kalau tidak, pastinya akan balik lagi ke semula. Lanjut Sinteyong. Di sisi lain, respon Sekjen PSSI Yunus Nusi terkait pernyataan Sinteyong di atas. Ia mengatakan bakal meminta konfirmasi dulu kepada Sinteyong apakah pernyataan itu benar atau tidak. Nanti kami akan tanya dulu ke Sinteyong langsung. Terkadang kawan-kawan juga melansir berita dari negara lain yang belum tentu itu benar dari yang bersangkutan. Sejauh ini kami akan konfirmasi ke Sinteyong benar atau tidak statement tersebut, kata Yunus Nusi. Satu hal yang pasti, tak mudah membesut 3 level timnas sekaligus. Mungkin di dunia hanya ada 2 pelatih yang melakukannya, yakni Sinteyong dan Marcel Weiss, pelatih timnas Laos senior U23 dan U19. Menarik menanti apa respon Sinteyong setelah mendapat pertanyaan di atas dari PSSI. Saat ini Sinteyong masih berada di Korea Selatan dan diperkirakan pulang ke Indonesia di pertengahan bulan ini. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Timnas U16 Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti meminta masyarakat Indonesia tetap mendukung dan meminta ke anak asuhnya tidak terbuai hasil sebelumnya. Indonesia sukses menang 9-0 dalam laga kontra Singapura U16 pada Rabu 3 Agustus 2022. Pelatih Timnas U16 Singapura, Angel Toledano Flores, menilai bahwa timnya kesulitan menghadapi Timnas U16 Indonesia pada laga grup A Piala AFF U16 2022. Ia menilai timnya terkejut dengan gol cepat yang dicetak oleh Nabil pada menit ketiga dan mempengaruhi pertandingan. Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers setelah laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu 3 Agustus 2022 itu. Timnas U16 Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 9-0.
Gol-gol timnas Indonesia dicetak oleh Nabil pada menit ketiga 18.30, Hanif menit ke-20, Kaviatur 35.43, Rizky menit ke-59, Marifat ke-79 dan Krisna 90 menit plus 1. Laga timnas U16 Indonesia versus Vietnam merupakan penentu kelolosan kedua tim ke babak semifinal Piala AFF U16 2022. Pertemuan timnas U16 Indonesia versus Vietnam itu akan berlangsung Sabtu 6 Agustus 2022. Mengingat Vietnam U16 juga merupakan tim kuat di kejuaraan ini, Bima Sakti mengaku sudah menyiapkan banyak hal untuk timnas U16 Indonesia memenangkan laga tersebut. Pelatih berusia 46 tahun itu rupanya juga sudah mengutus asisten pelatih timnas U16 Indonesia untuk melihat pertandingan terakhir Vietnam. Iya, pertandingan tersebut berhasil menjadi milik The Golden dengan kemenangan 5-0 dalam laga yang tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Tak hanya itu, Bima Sakti pun mengatakan akan melakukan persiapan matang dan tampil dengan maksimal. Untuk pertandingan lawan Vietnam, saya pikir kami harus mempersiapkan lebih baik. Tadi juga saya sudah memberi tugas ke asisten pelatih untuk melihat pertandingan Vietnam melawan Filipina. Kami akan menonton videonya H-1 sebelum pertandingan, ujar Bima Sakti saat konferensi pers usai pertandingan kontra Singapura U16. Kendati sukses besar dengan kemenangan 9-0 dalam laga kontra Singapura U16, Bima Sakti tak ingin berpuas diri. Menurutnya, masih ada kekurangan dari skuad Garuda Muda itu. Lebih lanjut, Bima Sakti pun meminta kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah air untuk tidak melebih-lebihkan hasil pertandingan tersebut. Mungkin kami akan mengevaluasi video tentang pertandingan hari ini kontra Singapura. Artinya walaupun menang besar, kami tak boleh cepat puas. Tidak boleh bereuforia terlalu besar. Kami juga berharap masyarakat pecinta sepak bola jangan terlalu memuji terlalu besar karena ini belum ada apa-apa. Tim ini masih banyak kekurangan, harus banyak belajar lagi. Yang penting kami berproses dengan baik, tutur Bima Sakti. Mengingat waktu yang tergolong singkat, Bima Sakti pun berharap anak asuhnya bisa cepat pulih kembali ke kondisi normal. Bukan tanpa alasan, skuad The Golden Star itu memang menjadi pesaing terberat Garuda Muda dalam grup A. Untuk laga melawan Vietnam, kami harus lebih waspada, karena Vietnam juga tim yang bagus. Semoga para pemain bisa cepat recovery. Ini masih ada waktu 2 hari lagi, harap Bima Sakti. Sekedar informasi, sementara ini Indonesia U16 bertengger di puncak klasemen grup A Piala AFF U16 2022. Indonesia dan Vietnam sebenarnya memiliki jumlah poin yang sama, yakni 6 poin dari 2 pertandingan yang dilakoni. Skuad Garuda Muda yang lebih unggul produktivitas gol dari Vietnam pun lebih berhak menjadi pemuncak klasemen. Indonesia masih mempertahankan clean sheet dengan menciptakan 11 gol, sedangkan Vietnam yang berada di posisi kedua memiliki total 9 gol dengan cetakan 10 gol dan 1 kali kemasukan.